Pada Januari 2020, para ilmuwan mengumumkan bahwa virus corona baru SARS-CoV-2 bertanggung jawab atas wabah penyakit pernafasan dan pneumonia di Wuhan, Cina. Sejak itu, virus corona baru telah menyebar ke seluruh dunia, membuat sakit lebih dari 55 juta orang. Sekarang, setelah kurang lebih setahun kita hidup dalam kondisi pandemi, kita mungkin tahu lebih banyak tentang virus corona ini. Tapi, mari kita belajar lebih banyak lagi dan mencari tahu apa yang dipelajari oleh para ahli tentang SARS-CoV-2 dan penyakit yang ditimbulkannya. Fakta pertama, anosmia atau kehilangan penciuman. Gejala COVID-19 yang paling sering dilaporkan adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Namun, karena penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia, penyedia layanan kesehatan memperhatikan bahwa beberapa gejala ada yang tidak biasa, termasuk kehilangan penciuman atau anosmia dan penurunan indera perasa atau agusia. Di Korea Selatan, 30% orang yang dites positif terkena virus mengatakan bahwa kehilangan penciuman adalah gejala utama mereka. Di Jerman, lebih dari 2 dari 3 kasus yang dikonfirmasi termasuk kehilangan pembauan dan rasa. Dokter menganjurkan agar siapapun yang mengalami kehilangan pembauan atau rasa secara tiba-tiba untuk mengisolasi diri dan menghubungi penyedia layanan kesehatan mereka. Fakta 2. Coronavirus dapat membuat bayi sakit parah. Dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak tampaknya jauh lebih kecil kemungkinannya untuk jatuh sakit jika mereka tertular virus corona baru. Akan tetapi, anak-anak berusia kurang dari 1 tahun tampaknya lebih rentan terhadap penyakit serius dibandingkan anak-anak yang lebih tua. Sindrom inflamasi multisistem atau SIM mempengaruhi beberapa anak yang positif terinfeksi SARS-CoV-2. SIM jarang terjadi, tetapi jika terjadi, maka sangat serius. SIM ditandai dengan gejala gastrointestinal atau peradangan perut, misalnya peradangan jantung atau sistem lainnya. Sindromnya mirip dengan penyakit Kawasaki, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan pembesaran arteri koroner atau bahkan aneurisma arteri koroner. Segera hubungi dokter Anda jika anak Anda mengalami demam, sakit perut, muntah, diare, sakit leher, ruam, mata merah, dan atau jauh lebih lelah daripada biasanya. Fakta ketiga, virus COVID-19 dapat hidup di permukaan selama berhari-hari. COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan pernafasan atau droplet. Ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk, virus dapat berpindah dari satu orang ke orang lain, baik secara langsung ataupun melalui permukaan perantara. Untuk itulah sebabnya para pejabat kesehatan merekomendasikan untuk menjaga jarak 1 meter atau 6 kaki dari orang lain. Virus ini juga dapat menyebar melalui udara. Tetapi ini lebih mungkin terjadi di area yang ramai dan dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk daripada di area dengan banyak udara luar dan lebih sedikit orang. Para peneliti telah menemukan bahwa virus dapat hidup hingga 24 jam pada karton dan 2 hingga 3 hari pada plastik dan baja tahan karat. Dilaporkan bahwa virus terdeteksi di permukaan kapal pesiar Diamond Princess hingga 17 hari setelah penumpang turun. Namun, hanya potongan virus yang dapat dideteksi, bukan virus yang dapat menginfeksi orang. Fakta 4. Orang yang tidak memiliki gejala dapat menyebarkan virus. Sepertiga dari 565 warga Jepang yang dievakuasi dari Wuhan, Cina pada bulan Februari 2020 yang dites positif terinfeksi virus corona tidak pernah mengembangkan gejala COVID-19 sama sekali. Dan sebuah penelitian di Cina melaporkan lebih dari separuh anak-anak yang terinfeksi tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan. Pejabat kesehatan memperkirakan hingga 40% orang yang terinfeksi tidak mengalami gejala. Ini tentunya adalah kabar buruk bagi masyarakat.
karena orang yang terinfeksi tetapi tidak memiliki gejala dapat menyebarkan virus ke orang lain secara tidak sengaja. Pejabat kesehatan masyarakat meminta semua orang untuk secara dramatis dan sungguh-sungguh membatasi kontak sosial untuk mencegah penyebaran penyakit. Menggunakan masker saat Anda pergi ke tempat umum, karena Anda bisa terinfeksi dan tidak mengetahuinya. Mengenakan masker mengurangi resiko penyebaran virus tanpa disadari ke orang lain di sekitar Anda. Fakta 5. Orang dengan golongan darah A mungkin lebih rentan terhadap infeksi. Sebuah penelitian di Cina terhadap 2.173 orang yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 menemukan bahwa proporsi orang sakit dengan golongan darah A secara signifikan lebih besar daripada populasi umum. Studi tersebut juga menemukan bahwa terdapat lebih sedikit orang sakit dengan golongan darah O daripada yang diharapkan. Studi genom pada pasien dari Italia dan Spanyol juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa orang yang bergolongan darah A berisiko lebih tinggi untuk menderita COVID-19 daripada pasien yang bergolongan darah lain. Fakta ke-6. Beberapa orang dengan COVID-19 memiliki gejala pencernaan. Batuk, demam, dan sesak napas adalah gejala yang paling umum dari infeksi novel coronavirus. Tetapi, banyak orang juga mengalami gejala pencernaan, termasuk kurang nafsu makan, diare, muntah, dan sakit perut. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam The American Journal of Gastroenterology, 48,5% dari 204 orang yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 memiliki gejala pencernaan. 7. Infeksi ulang atau reinfeksi sangat mungkin terjadi. Jika seseorang terjangkit COVID-19, apakah mereka kebal terhadap infeksi SARS-CoV-2 di masa mendatang? Dan berapa lama kekebalan itu akan bertahan? 10% hingga 30% dari flu biasa yang umumnya kita derita disebabkan oleh 4 virus corona yang berbeda. Dan kita tahu bahwa setelah sakit pilek, bisa jadi terkena flu lagi di masa mendatang. Pada manusia, dokter telah mengkonfirmasi secara ilmiah 5 kasus reinfeksi atau infeksi ulang SARS-CoV-2 di 5 negara berbeda. Resiko terinfeksi ulang SARS-CoV-2 bervariasi dari orang ke orang dan juga tergantung pada jenis SARS-CoV-2 tertentu yang terpapar pada orang tersebut. 8. Update pengobatan terbaru pasien coronavirus. Para ilmuwan di universitas, laboratorium, perusahaan bioteknologi, dan perusahaan obat berpacu dengan waktu membuat ramuan obat dari plasma darah, virus simpanse, dan sel yang diambil dari sumsum tulang. Kemajuan besar pun telah dicapai untuk mengendalikan masalah kesehatan yang disebabkan oleh COVID. Remdesivir, obat antivirus, telah meningkatkan waktu pemulihan, dan steroid dexamethasone telah mengurangi jumlah kematian pada pasien yang sakit parah. Berikut ini adalah daftar dari beberapa obat dan vaksin yang paling menjanjikan untuk mengobati COVID-19. 1. Sel induk mesenchyme dikembangkan oleh University of California, San Francisco, dan UC Davis Medical Center. Dr. Michael Mattei memimpin penelitian tentang apakah jenis sel induk yang ditemukan di sumsum tulang dapat membantu pasien yang sakit kritis dengan gagal nafas yang parah, yang dikenal sebagai ARDS. Mattei berharap bahwa sel induk dapat membantu mengurangi peradangan yang terkait dengan beberapa gejala pernafasan yang paling mengerikan dan membantu agar paru-paru pasien dapat pulih kembali. 2. Remdesivir yang dikembangkan oleh Gilead Sciences di Foster City. Remdesivir yang pernah dianggap sebagai pengobatan potensial untuk Ebola telah disetujui oleh Food and Drug Administration pada bulan Oktober untuk digunakan pada pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Bermerek dagang dengan nama Veklury, obat tersebut mengganggu proses di mana virus mereplikasi dirinya sendiri. Remdesivir adalah salah satu obat yang diberikan kepada mantan Presiden Trump yang telah digunakan secara teratur di rumah sakit di bawah otorisasi penggunaan darurat.
Remdesivir disetujui setelah 3 uji klinis menunjukkan bahwa pasien virus corona yang dirawat di rumah sakit yang menerima remdesivir rata-rata pulih 5 hari lebih cepat daripada mereka yang menerima placebo atau pil kosong. Pasien yang membutuhkan oksigen pulih 7 hari lebih cepat daripada mereka yang menerima placebo juga. Pasien yang membutuhkan oksigen pulih 7 hari lebih cepat. Favipiravir dikembangkan oleh Fujifilm Toyama Chemical, Universitas Stanford. Obat antivirus ini yang dikembangkan sejak 2014 oleh anak perusahaan Fujifilm Jepang untuk mengobati influenza. Ahli epidemiologi Stanford sedang menguji Favipiravir untuk melihat apakah obat ini bisa mencegah virus corona berkembang biak di dalam sel manusia, menghentikan penyebaran virus, dan mengurangi keparahan infeksi. Favipiravir dapat diberikan secara oral, sehingga dapat digunakan untuk mengobati pasien sejak awal penyakit sebelum rawat inap diperlukan. Fakta 9. Vaksin virus corona. Saat ini, semua mata tertuju pada Moderna dan Pfizer. Hasil percobaan vaksin COVID-19 mereka sangat mencengangkan. Pfizer mengatakan telah mencatat 170 kasus COVID-19 pada 44.000 sukarelawan dengan pembagian yang luar biasa. 162 pada kelompok placebo atau pil kosong versus 8 pada kelompok vaksin. Sementara itu, Moderna mengatakan dari 30.000 sukarelawan dalam uji coba yang sedang berlangsung, dengan pembagian 90 orang menggunakan placebo versus 5 orang yang menerima vaksin. Hasilnya, pengujian kedua perusahaan mengklaim sekitar 95% kemanjuran. Vaxipatch dikembangkan oleh Ferndari, Napa, dan UC Davis Medical Center. Perusahaan Napa, Ferndari, sedang mempelajari vaksin untuk COVID-19 yang dapat dikirim menggunakan tambalan berperekat semacam koyo. Para peneliti di UC Davis Medical Center di Sacramento mengatakan bahwa tambalan itu menyebabkan respon kekebalan terhadap virus berdasarkan pengujian praklinis. Dengan vaksin yang berbentuk tambalan koyo dapat berfungsi sebagai strategi vaksinasi berlindung di tempat, di mana populasi yang rentan terpapar virus bisa melakukannya sendiri di rumah tanpa perlu berkunjung ke institusi perawatan kesehatan yang sudah sangat terbebani. Jika vaksin terbukti efektif dan aman, maka pasien dapat menerimanya melalui pos. AstraZeneca dikembangkan oleh Oxford University. Analisis sementara uji coba di Inggris dan Brazil menunjukkan vaksin itu 90% efektif dalam mencegah COVID-19. Vaksin AstraZeneca lebih murah daripada yang dibuat oleh pesaingnya Pfizer dan Moderna. Kandidat vaksin AstraZeneca juga dapat disimpan pada suhu antara 36 derajat sampai 46 derajat Fahrenheit. Sedangkan vaksin Pfizer dan Moderna harus disimpan pada suhu 94 derajat di bawah 0 Fahrenheit. Lebih dingin daripada yang dapat dikelola oleh banyak fasilitas penyimpanan, yaitu lemari pendingin atau kulkas. Nah, itu tadi adalah fakta-fakta terbaru tentang virus corona. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kalian. Dan tentu saja semoga wabah ini segera berakhir ya guys. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan untuk mendapatkan video-video terbaru berikutnya. Sampai jumpa lagi.